Sangat berharap peran para ulama ini bukan sekedar diam dan doa saja, tapi harus terjun, karena sangat kita khawatirkan. Boleh jadi ini satu syariat, mungkin nanti syariat yang lain lagi, karena ya misalnya ajaran Islam yang ya bisa jadi menjadi pengundang seolah-olah jadi masalah di tengah masyarakat. Jadi kita sangat mengharapkan dukungan untuk membebaskan Gus Nur, karena ini awal yang tidak baik dalam kecuali jelas-jelas bahwa dibuktikan ijazahnya tidak palsu dan Bambang Tri itu bersalah. Itu pun sebenarnya Gus Nur tidak bersalah karena beliau ingin membuktikan, buktinya dipakaikan mubahalah sebagai sebuah syariat Islam. Ya. Tafadhal Ustaz. Ya, pelan-pelan ini sambil dipegang. Maaf. Nah. Sambil dikontrol suara ya, khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'd. Ustaz Salman, Bang Edi, Bang Aziz Januar, Ustaz Hazinuddin, Bang Juju, Bang Jali, dan Pak Al-Katiri serta Ustaz Irwan, bahwa sikap ulama ini sebenarnya apa yang dilakukan ulama itu menjauhkan kita dari laknat Allah. Kenapa demikian? Karena di Quran itu Allah menyebut lu'ilal ladzina kafaru ala lisani Daud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Allah melaknat, yang dilaknat oleh Allah itu atas umatnya Nabi Daud dan Nabi Isa. Apa yang paling pokok? La yatanahawna am munkarin fa'aluh, karena tidak memberikan upaya serius untuk menolak hal-hal yang mungkar, hal-hal yang jelas buruknya, nyata salahnya. Apalagi saat ini, kalau dalam kasus Gus Nur ini bisa juga dilihat dari sisi yang lain adalah, ya boleh kita menyebut diduga kuatnya itu kriminalisasi kepada syariat. Karena objek yang dilihat adalah bagaimana Gus Nur itu melakukan mubahalah. Kan awalnya di situ. Sementara apa yang menyebabkan Gus Nur melakukan mubahalah sampai sekarang tidak pernah dibuktikan. Kan Gus Nur melakukan mubahalah karena Pak Bambang menyebut bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Kan begitu. Nah, karena itu Gus Nur ingin supaya ini benar nggak? Serius nggak ini? Nah, beliau melakukan mubahalah dengan Pak Bambang. Tapi kenapa kok justru Gus Nur yang kemudian menjadi terpidana, terdakwah, Gus Nur yang kemudian menjadi masalah? Nah, ini sangat kita khawatirkan bahwa boleh jadi satu saat mungkin jangan-jangan sholat pun akan jadi masalah gitu. Sholat pun akan jadi kriminal. Zakat mungkin enggak, karena zakat kan bawa duit gitu. Haji mungkin tidak, karena menghasilkan duit yang panjang sekali. Karena satu daerah itu ada yang sampai sudah 97 tahun, Ustaz. Bisa dibayangkan. Daftar sekarang 97 tahun baru berangkat itu. Bisa berangkat. Gimana itu? Nah, itu. Jangan-jangan anak SMA itu sudah mendaftar, kenapa? Calon istrinya belum ada itu. Sudah mendaftarkan anaknya yang belum ada. Jadi ini sangat serius. Kalau ini dibiarkan, tidak ada tindakan dari kita khawatir apa yang terjadi di umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Isa ini benar-benar akan terjadi. Karena Allah menyebutkan la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah, tidak saling peduli untuk jangan sampai laknat itu datang kepada kita. Nah, ini karena korbannya sudah orang yang telah berusaha sungguh-sungguh menyelamatkan sesuatu yang boleh jadi akan mengundang azab, akan mengundang laknat dari Allah. Jadi ini sangat serius sekali. Para ulama harus tidak boleh jadi setan bisu. Para ulama harus melakukan sesuatu, paling tidak memberikan support, dukungan supaya para hakim memutuskan apa yang sebenar-benarnya. Dan kita juga berharap
supaya kejujuran, keadilan itu tegak, bahwa ya harus dibuktikan betul. Karena nggak susah-susah. Makanya salah satu tokoh menyampaikan, mudah saja. Presiden tinggal datang, bawa ijazahnya, ini asli, silakan dibuktikan, selesai urusan. Tapi kalau ini dibiarkan, ini akan jadi sejarah buruk di masa datang. Jangan sampai kita sudah sekian kali punya presiden, tidak pernah penjara hanya karena persoalan yang sepele, persoalan yang ya apa namanya sangat memalukan lah kalau diangkat. Jadi kita sangat berharap peran para ulama ini bukan sekedar diam dan doa saja, tapi harus terjun, karena sangat kita khawatirkan. Boleh jadi ini satu syariat, mungkin nanti syariat yang lain lagi, karena ya misalnya ajaran Islam yang ya bisa jadi menjadi pengundang seolah-olah jadi masalah di tengah masyarakat. Jadi kita sangat mengharapkan dukungan untuk membebaskan Gus Nur, karena ini awal yang tidak baik dalam kecuali jelas-jelas bahwa dibuktikan ijazahnya tidak palsu dan Bambang Tri itu bersalah. Nah, itu pun sebenarnya Gus Nur tidak bersalah. Gus Nur tidak bersalah karena beliau ingin membuktikan, buktinya dipakaikan mubahalah sebagai sebuah syariat Islam yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya dalam Al-Qur'an itu surah Ali Imran ayat 61. Jadi ini harus kita ketahui bersama, khususnya umat Islam, apalagi pihak-pihak yang sekedar cuap-cuap. Ini bukan persoalan Gus Nur komentarnya, persoalan Bambang Tri dengan bukunya dan lain sebagainya. Tapi persoalan ada di dalamnya adalah ya kita lihat di fakta persidangan betapa mubahalah itulah menjadi akar persoalan yang kemudian berkembang dan ternyata tidak ada dalam tuntutan jaksa. Barangkali itu mungkin nanti bisa disempurnakan Ustadz Salman dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.